baik dong. Ini episode perdana dari Locker Room. Di sini saya dengan Naila dan di sini ada sahabat saya. Niam. Oke, Kak Niam. Pastinya udah tidak asing lagi dong dengan Kak Niam ini sebagai pegiat event di Kabupaten Kudus. Nah, yang katanya nih Kak Niam adalah sebagai dalang dari event Piala Kemerdekaan. Yang katanya juga event itu paling ditunggu-tunggu oleh pelajar di Kabupaten Kudus. Benar nggak sih Kak? Oke, dan menariknya di sini kan saya sudah bersama dengan Kak Niam yang sebagai dalang dari Piala Kemerdekaan itu. Nah, pastinya Kak Niam juga nggak keberatan dong kalau kita akan kulik-kulik bahas tentang Piala Kemerdekaan itu seperti apa? Ya nggak apa-apa. Oke, benar nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Oh, mungkin ini ada lemon ini, boleh dicoba dulu Kak. Oke. Oke, jadi lemoni ini adalah minuman dari Mubarak Coffee. Nah, ini ada seperti ini ya. Kita aduk dulu, terus kita minum. Seger. Rasanya seger banget ya. Ada lemonnya dan ini ada basicnya juga madu kayaknya ya. Oke, coba diminum lagi dong Kak. Rekomen banget, sumpah. Oke, kembali lagi ke pembicaraan tadi ya Kak ya. Tadi kan saya udah ngasih sedikit clue tentang Piala Kemerdekaan itu. Jadi bener gak sih Kak kalau Piala Kemerdekaan itu jadi salah satu event yang paling sukses di Kudus? Kalau memang banyak orang yang bilang gitu ya, alhamdulillah kan gitu. Iya. Saya bisa. Jadi gini, antara sukses dan enggaknya dalam event kan itu tergantung orang yang menilai kan gitu. Iya. Kalau memang mereka memang menunggu di event ini terus memang kelihatan bilang oh ini yang event yang Piala Kemerdekaan ini yang paling ditunggu dan memang sukses itu ya alhamdulillah gitu, memang ya bersyukur lah sama mereka yang sudah menilai seperti itu. Oh, jadi banyak juga orang-orang yang menilai itu kalau Piala Kemerdekaan ini adalah event yang kelihatannya menonjol dengan bagus gitu ya jalannya ya. Ya itu kan nanti ada penjelasan di dalamnya semua kan, ada banyak lah gitu. Oh gitu ya, oke. Makin menarik kayaknya ya. Oke, jadi gini Kak, sebenarnya tuh Piala Kemerdekaan ini itu mengarahnya kemana sih? Itu adalah sebuah acara event apa? Kalau Piala Kemerdekaan itu event futsal. Oh, event futsal. Jadi event futsal itu kita memang dari pelajar dari SMP, SMA kita memang gunakan untuk ya regenerasi lah gitu, Oh, yang gitu. anak-anak muda ya. Jadi alasannya kenapa harus futsal? Karena gini, potensi yang khususnya di Kudus ya, Iya. terus olahraga futsal itu kan juga memang banyak penggemarnya, ya penggemar atau memang disukai lah gitu. Tapi khususnya di Kudus itu aslinya itu banyak yang kepengen gitu, yang emang di sini tuh kurang ada wadah gitu, wadah yang futsal memang benar-benar itu nantinya ke profesional atau ke pro kan gitu loh kan, yang kita kan sampai dari pelajar SMP, SMA nanti seterusnya kan kita berurutan. Oh, gitu. Regenerasi terus kita berjalan gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kan banyak event nih ya, banyak event yang bisa Kaniam itu juga lingkupi kayak contoh Ya. kuliner, budaya ataupun musik, tapi Kaniam lebih pengen fokus ke futsal itu karena tadi tujuannya ingin supaya ada bibit untuk penerusnya seperti itu ya. Benar. Oh, oke. Wih, keren juga ya ternyata ya Kak ya. Aku nggak nyangka loh kalau futsal itu akan semenarik itu. Nah, apalagi di Kudus nih yang baru-baru booming kan ibaratnya ya. Jadi ini juga bisa buat pilihan teman-teman yang buat aktivitas harian, yang pengen ikutan juga bisa langsung gabung kan gitu ya Kak ya. Nah, terus teman-teman Locker Room ini sebenarnya penasaran sih Kak. Kayak dari mana sih ide ini itu muncul, terus gimana sih ceritanya sampai bisa jalan. Nah, bisa dong Kaniam ceritain perjalanannya seperti itu. Oke, bisa. Gini ya, saya ceritain nggak terlalu panjang lah. Istilahnya kan Iya. yang intinya itu Gambarannya aja. Itu ini tuh beranjak dari istilahnya itu konyol gitu loh, kayak konyolnya gini. Memang dari teman dulunya itu sudah dikasih tahu sama teman-teman yang dari supporter kan, itu supporter di Kudus bilang
Jadi coba kita mau merealisasikan event futsal. Jadi kan terus saya kan melihat dari potensi-potensi futsal di Kudus kan, saya lihat dari di sini kan ada tempat-tempat futsal gitu loh. Nah, saya melihat kayak gitu. Jadi pelajar-pelajar itu bagus-bagus aslinya. Nah, terus kenapa ini gimana ya caranya kalau tim itu terus pemain-pemain itu yang dari pelajar terus dia di kegiatan sekolah kan biasanya ada. Jadi setelah dia lulus sekolah kan biasanya kan langsung selesai terus gak mau ikut giat futsal lagi. Jadi aku berpikir ikut futsal kan nanti mengarah ke ya kan tadi udah bilang pembibitan. Jadi setelah dia lulus kan ada wadahnya juga, di situ kita ada pembinaan nantinya kan gitu. Ya intinya itu ya seperti itulah. Oke. Jadi dari awal Piala Kemerdekaan ini ada, itu juga pertama pasti ada dari saran dan juga ada masukan dari orang-orang terdekat seperti Oh iya, ya. itu dulu gini. Itu dulu dari saran teman saya Mas Mail, Mas Ari. Terus dulu kan juga saya pernah ikut di event organizer juga di Cibretolik kan. Itu dulu kan memang satu tim, terus setiap orang kan harus ada mengungkapkan istilahnya kamu punya konsep apa, terus kamu punya konsep apa kan gitu. Terus aku memilih, aku punya konsep futsal Mas, futsal Piala Kemerdekaan. Nah, terus itu mau ngarah kemana kan gitu. Nah terus saya pikir ya itu kan nanti kita bisa itu, dan tak ulangi lagi ya, kayak pembibitan pemain, terus dari supporternya juga kita bisa merangkul supporter untuk membina anak-anak ini, jadi nanti mengubah pola pikirnya juga dari supporter. Jadi kan kota Kudus ini kecil, tapi aslinya potensi, terus potensi bagus, cuman kita harus merubahin loh pola pikirnya mereka, mindsetnya, jangan langsung mengikuti. Iya benar. Jadi Kak Niam ini tujuannya tuh udah bagus banget, karena dimana dia itu harus bisa membawa anak muda ini untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Nah seperti itu, benar kan Kak Niam? Oh iya, ini Kak Niam nih, ini ada jenang dari Mubarak Kudus dan ini ada banyak varian rasanya nih. Yang pertama ini ada jenang ori, ada blueberry, ada strawberry, dan ada yang rasa white coffee. Nah ada yang terbaru juga, ini ada coklat dodol, dimana ini dalamnya ada dodolnya. Kalau digigit itu pasti kayak lumer gitu loh. Coba dong. Jadi telurnya coklat ya? Iya, coba dicoba dulu. Enak kayaknya. Enak banget ya. Dalamnya ada dodolnya. Jadi di dalamnya ini ada dodolnya loh. Nah coba dilihat ya. Ini ada dodolnya dan ini enak banget. Cocok buat kalian kalau lagi liburan ke Kudus dibuat oleh-oleh. Jangan lupa belinya hanya di mana Kak? Di Mubarok. Di Mubarok Jenang Kudus. Dicobain lagi Kak, ini ada varian yang lainnya. Ini ada jenang yang original. Cobain ya? Iya boleh. Yang ada rasa-rasa ada ya? Ini yang rasa strawberry. Ini? Coba dicoba dulu sambil dirasain. Aku nyobain yang lainnya ya. Rasanya dulu. Oke, coba. Lembut, nggak lengket. Sumpah ini enak banget ya. Dan ini bisa dimakan dari anak-anak sampai dewasa loh. Dan ini yang barusan aku makan ini adalah rasanya strawberry. Kita cobain dulu yang satunya. Kalian udah nyoba berapa rasa Kak? Ini baru blueberry. Ini mau nyobain yang original sih. Ya coba yang original, ini aku coba yang satunya lagi. Enak banget, ini rasanya white coffee. Ini cocok banget buat kalian pecinta kopi. Dan aromanya tuh enak, sumpah kerasa banget. Yang original juga enak loh. Oh iya. Yang pastinya tuh nggak lengket ya di mulut ya. Mari Kak, sambil diminum lagi. Gimana, udah nggak kering ya tenggorokannya ya? Gimana nih Kak, setelah coba review tadi, jenang-jenangnya udah kerasa
Gimana tadi rasanya? Ya enak sih. Enak ya? Udah enak ngerasa banget. haus lagi ya? Enggak. Oke, kalau udah gitu boleh dong kita balik lagi ke topik awal. Nah oke, ngelanjutin pembahasan tadi. Nah bagaimana sih cara kalian itu bisa ngerilis ide-ide itu? Pastikan prosesnya kan nggak gampang tuh. Itu gini, tak ceritain ya, dari pertama 2017 itu mulai realisasi. Waktu itu tahun pertama kerjasama dengan Cipretoli kan gitu. Dulu pertama memang dari sama Cipretoli, sama Mas Ari, sama Imam, terus dan teman-teman lainnya. Iya. Cuman di dalamnya situ ya dari teman-teman dari supporter Kudus kan gitu juga yang ikut ikut menjalankan realisasinya, terus sama Fendi juga temanku dari kecil juga. Terus setelah itu dari tahun 2017, 2018 sampai 2018 itu kita masih kerjasama bareng, kita masih jalan barengan sama Cipretoli juga. Tapi setelah 2019 ini kan gini, ini kan Piala Kemerdekaan itu kan event tahunan terus mandiri gitu loh. Mandiri dalam arti kan memang sendiri, gak ada kayak dari event organisasi apa kan enggak gitu. Kan tadi udah tak omongin kan ideku kenapa buat ini kan itu juga. Terus ke 2019 itu saya mencoba untuk realisasi sendiri tanpa kerjasama, cuman kita ada partner juga, partner dari awal 2017 sampai 2019 itu terus sama bisnis juga terus. Oh gitu ya. Yang terakhir 2019 itu coba saya pegang, coba realisasi sendiri, ternyata malah ya memang acaranya sukses, orang banyak yang suka, sampai orang pengen ini ada kejutan apa lagi mas di tahun-tahun besok, apa mas tahun depan kejutannya apa lagi, waktu final ada apa kan gitu. Memang itu cuman ya di dalamnya lah ada hambatan gitu ya kayak apa ya itu ya. Nah, apa sendiri. Jadi kayaknya menurutnya itu dari segi event Piala Kemerdekaan itu hambatannya itu merangkup apa aja sih kak? Kalau eventnya itu kan kita memang ya izin sih, izin. Memang susahnya tuh dari izin ke izin gitu. Izin, misalnya gini, kalau kita kan sewa lapangan juga harus izin ke dinas, terus kita keamanan izin dari Kapolres Kudus kan, Kapolsek, terus baru ke Kapolres. Itu membangun di situ juga itu gak gampang. Jadi membangun relasi ke dinas juga kita sudah bertahun-tahun menjalani. Terus di kepolisian juga sama bapak itu juga kan nggak gampang itu loh. Jadi awalnya itu nggak kenal itu siapa-siapa juga nggak kenal. Jadi istilahnya aku ini orangnya langsung coba aja. Jadi setelah bertahun-tahun kan langsung kenal. Jadi kan membangun relasi dengan baik. Keren ya, mantep banget pokoknya. Jadi dari awal yang nggak kenal terus juga saling percaya, akhirnya bisa jadi membangun gitu ya. Oke, terus susah nggak sih kak buat menghubungin di antara orang-orang baru itu? Susah apa enggaknya itu tergantung kita sendiri sih. Tergantung kita sendiri. Berarti kalau kita emang yakin kita bisa, berarti bisa ya. Tergantung. Nah terus apa sih yang dipegang Kaniam sehingga Kaniam itu bisa yakin kalau aku nih lo bisa dengan orang ini, nah seperti itu? Ya dengan kita untuk tujuan yang lebih baik untuk apa yang kita lakukan. Kenapa tidak? Oh gitu ya. Nah oke, jadi kan tadi kita udah banyak membahas tentang apa itu Piala Kemerdekaan, terus jalannya bagaimana, eventnya ini seperti apa. Nah jadi kan orang-orang pelaksana itu sebagai penghubung dan juga sebagai faktor dalam keberhasilan acara itu ya kak ya. Yeah. Nah terus ketika persiapan itu udah tertata nih, untuk terjun melakukannya itu susah nggak? Terjun ke lapangannya? Iya. Terjun ke lapangannya ya nggak terlalu susah. Memang itu udah ada niatan yang baik juga kan gitu. Jadi memang kita kerjanya itu kerja tim tuh. Jadi
memang saya, terus nanti dari tim ini juga nanti kan ada perbagian per kapasitas orang-orangnya sendiri-sendiri. Jadi dari pengalaman dari 2017 sampai 2019 itu memang banyak apa ya, evaluasi banyak banget dari tim di dalamnya sendiri, dari tim inti, dari tim kepanitiaan, terus dari saya sendiri juga. Terkadang kan kesalahan dari diriku sendiri, terus dari tim juga itu memang membangun ini sudah 3 tahun ini nggak gimana ya, nggak mudah tapi saling melengkapi aja supaya bisa gitu. jalan seperti itu. Oke. Oh begitu ya kak ya, jadi pelaksana itu jadi salah satu faktor penting untuk terbentuknya dalam acara itu ya. Oke. Jadi gini, tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang Piala Kemerdekaan itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah tapi setelah semua persiapan kita udah selesai, prepare-nya udah selesai semua, terus di mana sih kak tempat Piala Kemerdekaan itu dilaksanakan? Tempatnya itu di Gor Kudus. Nah itu Gor Kudus itu sesuai ekspektasi Kaniam nggak sih? Kalau sesuai sih ya sesuai. Di sini memang Kudus itu ada satunya di situ untuk futsal kan, itu memang ya berkapasitas lah kalau di Kudus. Tapi memang nanti ekspektasinya ke depan ya planning sih mungkin kita mau membuat ya ada planning buat ada stadion sendiri lah gitu. Oh gitu. Jadi tetap ada target pencapaian di mana kita itu ya semoga aja sih untuk membangun stadion gitu ya. Wah, jadi gak sabar banget ya buat nunggu buat event Piala Kemerdekaan tahun depan. Terus rencana nih kapan mau diadain lagi kak? Kalau rencana tahun depan sih ada, cuman pastinya belum tahu itu karena tahun 2020 juga kan ada pandemi sampai. Oh iya, jadi karena ada pandemi ini, jadi event tahun ini dipending dulu gitu ya? Ya bukan masalah pendingnya juga. Kalau 2020 kan memang nggak ada pandemi ya. Cuman 2021 tahun depan ini kan ya pastinya belum tahu gitu. Dan mungkin ada wacana tahun depan itu nggak diadain lagi gitu. Serius itu nggak diadain lagi? Iya, memang ya ada beberapa apa ya, masih ada banyak problem juga sih, tapi memang nggak bisa tak jelasin di sini yang lebih detail banget gitu. Nanti iya jadi kan gini, biar semua bisa diterima, jadi teman-teman dari locker room juga pengen alasan terkuat itu apa kok sehingga dari Kaniam ini memutuskan ada wacana untuk tidak melanjutkan lagi. Itu kan pasti ada hal yang dirugikan, ada yang kecewa, nah seperti itu. Ya memang ya, tapi ya nggak bisa tak jelasin detailnya. Gitu ya. Sendiri. Jadi alasannya memang karena ada banyak problem dan persiapan dan lain-lain gitu ya. Lain-lain juga banyak sih. Pokoknya saya doain yang terbaik buat Kak Niam, semoga acaranya untuk kedepannya lebih bagus lagi dan tim-timnya lebih solid lagi, dan harapan semuanya sih pasti Piala Kemerdekaan tetap bisa berlangsung dari tahun ke tahunnya, seperti itu ya kan ya? Amin, itu akan. Makasih banyak loh kan ya udah bersedia hadir di locker. Semoga obrolan kita bareng kali ini itu bisa menjadi acuan anak-anak muda untuk lebih berkreativitas lebih dalam lagi ya kak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak Niam udah bersedia hadir di sini dan juga untuk semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Jangan lupa, dadah, see you, bye.